Apa mungkin manusia menikah dengan bangsa jin? Yang notabene kedua golongan tersebut berbeda. Manusia dan jin sama-sama ciptaan Tuhan, dan kita hidup berdampingan dengan mereka, walaupun berbeda dimensi. Menikah dengan bangsa jin tentu tidak terdengar asing di telinga orang Indonesia. Ya, ada sebagian dari mereka yang melakukan praktek itu guna mewujudkan hal-hal yang diinginkan. Kalau nggak harta ya tahta. Kedua hal tersebut yang umumnya dijadikan alasan untuk menikah. Pertanyaannya adalah, apakah bisa bangsa manusia menikah dengan bangsa jin? Jawabannya adalah iya. Percaya atau tidak, sebenarnya pernikahan dengan jin sudah dilakukan oleh leluhur kita. Maka tak heran jika sampai saat ini, zaman yang sudah modern, masih ada yang menikah dengan jin sebagai salah satu jalan pintas mendapatkan kekayaan atau tahta dan jabatan. Kemudian, gimana caranya menikah dengan jin? Kita kan nggak bisa ngelihat mereka. Betul, kita nggak bisa melihat mereka. Tapi dengan bantuan sang perantara, hal itu bisa dilakukan. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi serta konsekuensinya. Namanya menikah dengan makhluk gaib yang tidak umum, pasti akan ada konsekuensi yang harus diterima. Bisa tumbal hewan, bahkan anggota keluarga, seperti yang pernah dialami oleh pamanku sendiri. Pamanku adalah adik dari ibuku. Dulu ia hidup dan tinggal di sebuah desa yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Di umurnya yang masih muda, ia menikah dengan seorang kembang desa. Namun setelah beberapa tahun pernikahan, belum dikaruniai momongan. Hal itu menyebabkan adanya konflik antara paman dan istrinya. Konflik berkepanjangan yang menyebabkan paman ditinggal begitu saja oleh istrinya. Entah pergi kemana, yang ia pergi tanpa memberikan kabar sedikit pun. Itu membuat hati paman sakit dan memutuskan untuk tidak menikah lagi. Beberapa bulan setelahnya, paman pergi meninggalkan desa. Ia memutuskan mencari pekerjaan di luar Bandung untuk merubah kehidupan dan untuk melupakan mantan istrinya. Aku mendapatkan kabar dari ibu kalau paman bekerja di Jakarta. Mendengar hal itu, aku menemuinya untuk bersilaturahmi dan ngobrol-ngobrol di sela waktu senggang. Saat itu, aku melihat keadaan paman yang sehat, bugar, dan ia menceritakan mengenai keberhasilannya di dunia kerja. Paman menjadi salah satu petinggi di sebuah perusahaan besar di Jakarta, hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ia menceritakan perjuangannya selama ini. Aku sempat terkejut dan tidak mempercayainya, tapi fakta berkata lain. Sebelumnya, aku ketemu sama paman di salah satu kafe yang berlokasi di Senopati, Jakarta Selatan. Kami ngobrol cukup lama, karena sudah lama tidak berjumpa. Setelah meninggalkan desa dan hijrah ke Jakarta, kehidupan paman berubah drastis. Ia menceritakan tentang perjuangan yang kurang dari setahun bisa menduduki posisi penting di salah satu perusahaan besar. Dari obrolan kami, tidak nampak ada yang aneh dari dirinya. Setiap kali aku bertanya apa rahasianya, ia sama sekali tidak menjawab secara detail, hanya menonjolkan kemauannya saja. Tapi, apakah mungkin dalam 1 tahun bisa menduduki posisi penting? Dengan pengalaman yang minim dan kemampuan yang menurutku masih belum bisa. Kehidupan paman benar-benar berbeda. Saat menemuiku di kafe, ia baru saja membeli mobil baru buatan Jerman dengan harga yang fantastis. Sedikit terlihat menyombongkan dirinya, tapi sah-sah saja menurutku. Selain itu, paman juga memberitahukan kabar gembira kepadaku. Ia akan menikah kembali 2 bulan kemudian dengan salah satu gadis yang berasal dari kota Indramayu,
Menurutnya, mereka pertama kali bertemu di salah satu pusat perbelanjaan di dekat GBK. Mendengar kabar tersebut, aku sangat senang. Akhirnya, paman bisa kembali membuka hatinya untuk orang lain dan memulai lembaran baru. Aku lantas memberitahukan kabar ini ke grup keluarga, dan keluarga besar merespon dengan baik. Keluarga besar bahagia atas pernikahan paman yang akan berlangsung 2 bulan kemudian. Selang 1 minggu setelah aku bertemu dengan paman, ia kemudian memperkenalkan calon istrinya kepada keluarga besar. Saat itu tampak tidak ada yang aneh dari paman. Aku pun tidak merasakan apa-apa. Hari yang ditunggu pun tiba. Pagi itu kami sekeluarga sudah siap menghadiri acara pernikahan paman di salah satu hotel yang berada di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Pernikahan yang digelar sangat khidmat dan mewah. Kedua keluarga belah pihak begitu menikmati acara, hingga tak terasa acara akan segera berakhir. Aku bersama ibu izin pamit duluan, karena sudah malam dan sudah capek. Di sepanjang perjalanan pulang, aku teringat akan sosok wanita cantik di pesta paman. Ia berpenampilan tidak biasa, mengenakan pakaian adat Sunda, berwarna hijau muda lengkap dengan selendangnya. Teringat, karena ia tampil sangat beda di pesta. Nanti aku akan menanyakannya ke paman. 2 atau 3 hari setelah pernikahan paman, aku menanyakan kepada paman wanita yang mengenakan pakaian adat Sunda yang ada di pestanya. Menurutnya, ia tidak melihat sosok wanita tersebut. Terdengar aneh, tapi apa mungkin emang dia nggak tahu? Waktu aku menanyakan tentang wanita cantik tersebut, paman dengan kekuhnya tidak sama sekali melihat atau ngerasa mengundangnya. Mungkin dia adalah salah satu tamu undangan istri paman, pikirku. Beberapa bulan setelah pernikahan, paman memberikan informasi kepada keluarga besar kalau istrinya saat ini tengah sakit keras. Mungkin selang 2 atau 3 bulanan setelah pernikahan, istri paman mengidap kanker stadium lanjut. Mendengar kabar tersebut, aku sedikit tidak mempercayainya. Karena sebelum menikah, mereka berdua terlebih dahulu mengecek kondisi tubuh masing-masing. Dan tidak ada indikasi adanya penyakit kritis. Mungkin saja dokter keliru saat memeriksa istri paman. Mungkin. Akhirnya istri paman dirawat selama beberapa minggu dan menghembuskan nafas terakhirnya di minggu ketiga perawatan. Aku merasakan paman begitu terpukul untuk kedua kalinya, dan rasa sedih itu tidak bisa ia tutupi. Belum genap 1 bulan setelah istri kedua paman meninggal, aku mendapatkan informasi bahwa ia membeli beberapa hektar sawah di kampung. Wah, mungkin paman dapat bonus dari kantornya dan untuk investasi membeli sawah. Setelah paman membeli sawah, ia berniat untuk memperistri salah satu kembang desa di kampung. Gadis itu berusia 20 tahunan dan diperkenalkannya kepada keluarga besar. Akhirnya, paman menemui juga wanita yang bisa menemani hidupnya, pikirku. Pernikahan ketiga paman digelar secara sederhana di kampung. Aku dan ibu turut hadir di pernikahan tersebut. Cukup khidmat, dan keluarga istri paman sangat bahagia karena mendapatkan menantu yang mereka idam-idamkan. Setelahnya, paman membawa gadis itu ke Jakarta. 1 minggu pasca pernikahan, aku dan ibu mengunjungi rumah paman. Saat itu, aku dapat ngelihat bahwa keluarga kecil itu terlihat sangat bahagia, meskipun istrinya masih beradaptasi dengan lingkungan di Jakarta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Istri saya tadi pagi. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Itulah pesan yang dikirimkan oleh paman di grup keluarga.
Istrinya yang ketiga meninggal dunia karena ditabrak oleh mobil ketika ia hendak membeli sayuran. Paman kembali lagi diberikan cobaan oleh Tuhan, dan itu membuatnya kembali terpukul. Ya, sangat terpukul. Aku dan keluarga hanya bisa membesarkan hati paman agar ia bisa menerima kematian istri ketiganya. Hal itu membuat paman enggan untuk menikah lagi. Ia memutuskan untuk sendiri. Beberapa minggu setelah istrinya yang ketiga meninggal, paman menghubungiku. Ia menanyakan apakah ada rumah di BSD yang bagus dengan harga yang terjangkau. Saat itu aku masih bekerja di perusahaan properti. Akhirnya kami menyusun waktu untuk bertemu. Aku merekomendasikan beberapa klaster dan setelahnya paman membeli 2 unit rumah di BSD yang masing-masing harganya 1,5 M dengan total 3 M. Jumlah yang sangat banyak bukan? Paman teh lagi dapat bonus dari kantor ya. Beli rumah sampai 2 gitu. Ia hanya tersenyum dan tidak membalas pertanyaanku. Paman kemudian memperkenalkan calon istrinya yang keempat. Aku rada kaget dengan keputusan paman yang akan menikah kembali. Karena setelah kematian istri ketiganya, ia memutuskan untuk tidak menikah dalam waktu yang dekat. Mungkin paman sudah terlanjur jatuh cinta dengan wanita itu. Mereka lantas mempersiapkan pernikahan dengan sangat singkat dan berlangsung sederhana di rumah keluarga mempelai perempuan yang berlokasi di kota Bogor. Sah, mereka kini sudah menjadi suami istri. Aku berharap pernikahannya langgeng dan ini merupakan pernikahan terakhir paman. Tapi pikiran dan harapanku berbanding terbalik dengan kenyataan. Gak sampai 3 bulan, aku sudah mendapatkan kabar bahwa istri keempat paman meninggal dunia. Ia meninggal kecelakaan di daerah Parung, Bogor, ketika ia hendak mengunjungi rumah temannya. Menurut paman, beberapa jam sebelum istrinya berangkat, mereka memang tengah berselisih paham. Kali ini paman begitu sangat terpukul atas kematian istri keempatnya, karena aku melihat paman sungguh-sungguh mencintainya dan rela membelikan apapun barang-barang mewah yang istrinya mau. Aku juga dapat melihat dari perlakuan paman yang sangat berbeda kepadanya. Selain itu, pasca ditinggal oleh istrinya yang keempat, paman terlihat sangat murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Entah aku pun tak paham dengan kondisinya. Mungkin saja kali ini ia memang benar-benar sangat terpukul. Sangat sedih kehilangan sosok wanita yang paling ia cintai. Minggu-minggu selanjutnya, kondisi paman berubah drastis. Ia terlihat seperti orang yang tidak ada jiwa, tapi masih hidup. Kini ia hanya terbaring lemas di tempat tidurnya. Menurut ART paman, ia sudah beberapa hari tidak mau makan. Dan dokter sempat ke rumah ngecek kondisinya. Tapi secara medis, paman terlihat baik-baik saja. Tidak ada penyakit, hanya kehilangan nafsu makan saja. Jumat malam, aku memutuskan untuk mengunjungi paman. Aku ingin melihat secara langsung kondisi paman. Sesampainya di sana, kondisi paman benar-benar mengkhawatirkan. Terlihat pucat dan jiwanya seperti tidak ada 100% di dalamnya. Aku lantas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan paman. Tatapannya kosong. Ia hanya menangis tanpa memberitahukan apa sebenarnya yang terjadi. Setelah sholat Isya, aku kembali menghampiri paman dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sekali lagi, paman sama sekali tak menjawab pertanyaanku. Kedua tangannya seketika bergetar, dan ia seperti menunjuk ke arah pintu kamar. Tapi aku gak ngeliat apa-apa di sana. Paman tampak ketakutan, tapi aku bingung harus bagaimana. Aku menggenggam kedua tangan paman, dan atas seizin Tuhan, ketika kedua tangan paman aku genggam,
itu tervisualisasikan sebuah kejadian di mana awal mula hal ini terjadi. Paman yang kala itu ditinggal begitu saja oleh istri pertamanya, membuatnya sakit hati. Karena faktor ekonomi, istrinya memilih untuk meninggalkan paman dan menikah dengan pria lain yang kaya raya. Marah dan dendam membuat paman memutuskan untuk meninggalkan desa dan hijrah ke Jakarta. Di sana tak semudah yang ia pikirkan untuk mendapatkan pekerjaan. Sampai pada suatu waktu, paman mendapatkan sebuah pekerjaan. Meskipun kala itu ia bekerja serabutan, yang penting dapat menutupi kebutuhan sehari-harinya. Sementara di desa, keluarga taunya paman sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus dengan pendapatan yang besar. Kebutuhan yang banyak disertai dengan penghasilan yang kurang mengimbangi membuat paman berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Tapi itu tidak mudah baginya. Selama itu ia masih terbayang-bayang oleh mantan istrinya. Ia sangat dendam sampai tidak bisa melupakannya. Kemudian terlintas di pikiran paman untuk mengambil jalan pintas menuju kesuksesan. Ia menghubungi temannya yang tinggal di Kabupaten Sukabumi. Sebut saja Kang Dudun. Paman membuat janji untuk bertemu dengan Kang Dudun dan menceritakan semua niatannya tersebut. Di Sukabumi mereka bertemu, dan Kang Dudun awalnya tidak mau membantu paman. Karena ia takut jika suatu saat kejadian buruk akan menimpa dirinya dan keluarga. Namun, paman memohon dengan sangat kepada Kang Dudun, dan akhirnya Kang Dudun pun luluh. Mereka lantas mendatangi rumah seorang dukun yang berlokasi di selatan Sukabumi. Paman mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan bangsa jin, karena ia menginginkan kehidupan yang layak, uang yang banyak dan jabatan yang tinggi. Dukun tersebut menjelaskan terlebih dahulu tentang praktek menikah dengan bangsa jin. Menurutnya, banyak sekali orang-orang dari Jakarta yang melakukan pesugihan tersebut. Dan hidupnya kini lebih dari berkecukupan. Namun, di balik kesuksesan instan yang diraih, ada hal-hal yang harus dikorbankan. Selain itu, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah paman harus menyiapkan sebuah ruangan khusus untuk istri goibnya. Paman harus menyiapkan sesaji setiap 2 hari sekali dan tidak boleh ada orang yang tahu. Dan yang terakhir, paman harus melayani istri goibnya setiap malam Rabu. Pernikahan digelar sehari setelahnya. Paman menikah dengan bangsa jin dan setelah itu ia bergegas kembali ke Jakarta untuk membuktikan hasilnya. Ia mulai menyiapkan kamar khusus beserta sesajennya. Dan benar saja, setiap malam Rabu, istri goib paman mendatanginya dan mereka berhubungan intim. Ia mengungkapkan keinginannya untuk naik jabatan di perusahaan. Dan tidak sampai 3 bulan, keinginannya tersebut dikabulkan. Paman mulai menduduki posisi penting di perusahaan. Terdengar tidak masuk akal. Memang, semua yang berbau goib memang tidak masuk akal. Harta paman bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Ia mulai membeli kendaraan pribadi dan rumah di Kemang, Jakarta Selatan. Tak lupa di rumah barunya itu, ia menyiapkan kamar khusus dan sesaji. Sampai pada suatu waktu, paman bertemu dengan istri keduanya, dan mereka melangsungkan pernikahan yang mewah dan megah. Namun, tidak bertahan lama. Beberapa bulan setelah istri kedua paman meninggal, ia tahu bahwa itu akan terjadi. Saat itu, paman memang sedih dan terpukul. Tapi dengan bertambahnya harta setelah kematian istri keduanya, membuat paman ingin menikah lagi dengan istri ketiga. Dan pernikahan ketiganya berlangsung tidak lama. Meninggal juga begitupun dengan istri keempatnya. Pasca meninggalnya istri kedua sampai keempat,
Harta paman bertambah semakin banyak. Ia bahagia dengan kehidupan kala itu. Namun, istri keempatnya adalah istri yang paling ia cintai. Paman ingin mengakhiri perjanjian dengan istri goibnya dan memulai hidup baru dengan istri keempatnya. Tapi tidak semudah itu membalikkan telapak tangan. Ketika sudah membuat perjanjian dengan bangsa jin, untuk membatalkannya tidak mudah. Mungkin tidak bisa seperti yang sekarang dialami oleh paman. Paman sempat berselisih paham dengan istri keempatnya menjelang kecelakaan. Sebenarnya istri keempatnya itu memergoki paman tengah mengganti sesaji di rumahnya, dan terbongkarlah semua yang telah dilakukan oleh paman. Mengetahui hal tersebut, istri keempat paman lantas pergi dari rumah. Namun naasnya, di dalam perjalanan ia kecelakaan dan meninggal di tempat. Itu membuat paman sangat terpukul. Berbeda dengan ketika istri kedua dan ketiganya yang meninggal dunia. Semenjak itu, ketika istri goib paman datang, ia tidak mau melayani, dan itu membuatnya sangat marah. Paman ingin mengakhiri perjanjian, tapi tidak bisa, dan akhirnya kondisi paman secara medis tidak ada masalah. Tapi bila dilihat secara langsung, jiwanya kosong. Sampai saat ini pun keadaan paman masih seperti itu. Dibilang hidup ya hidup, dibilang mati ya bisa juga. Aku tidak bisa berbuat apapun karena tidak punya keahlian di bidang mengando persugihan. Walaupun sebenarnya paman pernah diobati, tapi tidak ada hasilnya. Sekarang ia hanya bisa terbaring lemas di tempat tidurnya tanpa bisa melakukan apa-apa. Dan kisah pun selesai.